Sebelum dimulai, gue mau ngingetin untuk jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan waktu gue update video baru. Lin Jung-shin atau yang biasa dipanggil Truly adalah seorang karyawan yang cukup berprestasi di kantornya. Truly berhasil membuat sebuah perusahaan besar menekan kontrak dengan perusahaannya dan membuat manajer kantornya menjadikan ia seorang panutan. Bahkan, ketika sudah saatnya jam pulang kantor dan si manajer memberi ia tugas dadakan, Truly menyanggupi tugas tersebut walau timnya tidak menyanggupi. Hal tersebut membuat ia menjadi tidak disukai oleh timnya, di mana ia mendengar sendiri percakapan mereka ketika di supermarket. Truly yang sedih mulai menanyakan apakah dirinya yang berumur 18 tahun akan menertawakan juga dirinya yang sekarang. Sembari mendengarkan radio yang seakan-akan mengerti isi hatinya, Truly membuka sebuah box berisikan barang-barang semasa ia remaja. Dan hal tersebut membawa ia mengingat kembali masa ke-20 tahun sebelum, di mana ia masih menginjak SMA di SMA pertama dan menjadi cewek yang sangat culun pecinta penyanyi terkenal Andy Lau. Truly muda sangat berbanding balik dengan Truly dewasa. Ia terlihat lebih berantakan, tidak modis, dan ceroboh. Truly mempunyai dua teman. Yang pertama adalah Xiaoji. Ia adalah teman fangirling Truly yang selalu berkhayal memiliki mantan dan suami artis. Sedangkan yang satu lagi adalah Hemei, seorang gadis yang hyper ceria dan jahil. Seperti gadis SMA pada umumnya, Truly juga mempunyai crush di sekolah, yakni Ouyang Feifan, siswa pemain basket beken di sekolahnya. Hampir seluruh siswi di sekolah naksir dengan Ouyang. SMA Truly juga mempunyai Min sebagai siswi beken yang ditaksir banyak siswa. Sampai-sampai hampir setiap hari menerima surat cinta di laci mejanya. Sebagai cewek yang biasa-biasa saja di sekolah, Truly senang bukan main saat menerima surat di laci mejanya, yang ternyata ketika dibuka merupakan malapetaka untuknya. Karena bukan surat cinta yang ia terima, melainkan surat berantai, di mana ia harus menyebar surat ini ke 5 temannya dalam 3 hari dan keberuntungan akan menjadi milik Truly. Apabila tidak, maka Truly akan mengalami bencana buruk. Dengan kepolosannya, Truly ingin mengirim surat berantai pertama ke abangnya sendiri, yakni Lin Cheng-yi, karena Truly selalu dibanding-bandingkan oleh orang tuanya dengan sang abang. Namun, ia tarik kembali niat itu, karena otomatis Truly akan ikut menderita ketika keluarganya menderita. Maka dari itu, surat pertama ia berikan kepada guru pria yang cukup menyebalkan baginya di sekolah, yakni Wang Baidan. Surat kedua ia berikan kepada Tao Min, siswa beken yang tinggal di sebelah rumahnya, karena ia merasa iri Min adalah cewek populer dan bisa dekat dengan Ouyang. Surat ketiga ia berikan kepada Shu Taeyu, bos dari geng anak-anak paling nakal di sekolahnya. Shu Taeyu adalah siswa dengan peringkat terakhir dari yang paling terakhir di sekolah. Ia dikenal sangat nakal dan pemimpin tawuran, dan ia dirumorkan memakai obat, kabur dari rumah, dan tukang bully. Shu Taeyu menemukan surat yang dimasukkan oleh Truly di dalam tasnya dengan stiker muka Andy Lau. Ia membaca surat itu di tengah jalan dan membuatnya tidak sengaja tertabrak oleh sebuah mobil. Keesokan harinya, di kantin, Xiaoji memberitahu Hemei dan Truly bahwa Shu Taeyu kecelakaan. Truly langsung menjadi salah tingkah, sedikit panik sehingga tak sengaja menjatuhkan tabung coklat yang hendak ia buka. Shu Taeyu dengan tongkat dan kaki yang diperban berdiri tepat di depan Truly dengan kedua anak buahnya di belakang, di mana anak buahnya mengancam akan menghabisi pelaku yang mengutuk Shu Taeyu. Saat apel pagi, guru bimbingan konseling yang akan pensiun mengumumkan bahwa festival ulang tahun sekolah tahun ini akan digelar sesuai jadwal dan guru BK yang baru akan menjadi penyelenggara. Para murid pun belum diperbolehkan bubar karena patroli sekolah sedang melakukan inspeksi, yang mana anggota patroli sekolah adalah teman-teman Shu Taeyu. Yingmu, salah satu teman Shu Taeyu, tidak sengaja melihat stiker Andy Lau yang terlihat sama persis di surat yang Shu Taeyu terima. Karenanya, Yingmu dan Dahi mencegah Truly yang hendak pulang dengan sepeda dan membawanya ke hadapan Shu Taeyu. Dengan gaya berandalan yang khas, Shu Taeyu menangkap basah Truly yang telah mengirimkannya surat berantai. Ia mengintimidasi Truly dengan pertanyaan sepele yang harus dijawab jujur. Mulai dari hari itu, Shu Taeyu menjadikan Truly sebagai temannya, atau lebih tepatnya teman untuk mengerjakan PR, teman untuk bolak-balik membelikan makan di kantin dengan request yang banyak, teman untuk mengantarkan PR sampai kelas, teman untuk dibully, dan teman untuk bolos. Shu Taeyu mengajak Truly bolos untuk skating. Shu Taeyu yang jago memandu dan menyuruh Truly untuk ikut skating di barisan terakhir. Tentunya hal tersebut berakhir tidak baik untuk Truly. Shu Taeyu akhirnya menyuruh Truly untuk membelikannya bakso tusuk saja, sementara ia kembali bermain dengan gadis di sana. Para siswa SMA 10 saudara yang menjadi musuh tawuran Shu Taeyu mendatanginya dan langsung mencoba menghajarnya. Kedua anak buah Shu Taeyu tentu langsung membantu. Ketika kepala Shu Taeyu dipukul kayu dengan keras, kepalanya menjadi bising dan ia terbawa emosi. Ketika pergi harus ujian, musuhnya melihat Truly yang bersembunyi di balik tembok skating dan mengenali nama Truly.
Ketika di sekolah, guru BK menanyakan yang sebenarnya terjadi kepada Truly. Namun Shutayu dengan kedua temannya mengancam dengan meremas foto Ouyang. Karena itu, Truly dihukum 10 jam membersihkan kolam renang. Keluar dari ruang BK, Ouyang melewati Truly dan kedua teman Truly mendatanginya menanyakan alasan ia dipanggil ke ruang BK. Truly menyampaikan dengan isyarat bahwa Ouyang tidak boleh melihatnya kepada kedua temannya itu. Namun karena teriakan mereka dan Ouyang masih berdiri di belakang Truly, Ouyang mendengar ucapan mereka. Truly malu, ia memasang muka jelek agar tidak dikenali Ouyang. Namun Ouyang malah mengajak ia untuk pergi roller skating bersama. Bukannya sedih dihukum, ia malah menjadi sangat bahagia. Truly yang sedang membersihkan kolam renang tidak sengaja mendengar obrolan rahasia Minmin dan Ouyang mengenai bahwa Ouyang lah ayahnya dan ia yang akan bertanggung jawab. Truly yang panik, tanpa pikir panjang langsung menceburkan diri ke dalam kolam renang. Truly yang merasa sedih membiarkan dirinya tenggelam. Hal tersebut tidak berlangsung lama karena Shutayu menyelamatkan Truly. Shutayu membawa Truly ke rooftop sekolah untuk mengeringkan badan sembari minum bir kaleng. Truly tidak sengaja melihat surat yang Shutayu sedang keringkan dan mengetahui kalau Shutayu menyukai Minmin. Truly merasa geli dengan isi suratnya. Bukannya marah, Shutayu malah mengajak Truly bekerja sama untuk membuat Minmin dan Ouyang berpisah. Truly dan Shutayu bekerja sama mengikuti Minmin dan Ouyang untuk mengetahui hal apa yang mereka sembunyikan. Ternyata mereka menemukan bahwa Minmin dan Ouyang sedang menyembunyikan seekor anjing di gudang sekolah. Truly merasa itu hanya salah paham, namun Shutayu merasa mereka tidak boleh memelihara anjing bersama karena artinya mereka akan tambah dekat. Teman-teman Shutayu mencegat Minmin di tengah jalan pulangnya. Disusul dengan Shutayu yang datang dengan outfit jeans dari atas sampai bawah. Ternyata ini adalah rencana Shutayu menembak Minmin. Namun tanpa basa-basi, Minmin menabrak kaki Shutayu dengan sepedanya dan langsung pergi, yang artinya Shutayu ditolak. Shutayu langsung menyuruh teman-temannya pergi. Truly yang diam-diam memerhatikan dari balik tanaman mengajak Shutayu untuk menyerah. Pantang menyerah, Shutayu menolak. Truly memberikan ide untuk mereka culik saja anjing yang dipelihara Minmin dan Ouyang. Mereka membawa anjing itu ke rooftop dan Truly baru menyadari bahwa Shutayu tidak sepenuhnya kejam. Terlihat dari cara ia menyayangi anjing itu. Shutayu menyuruh Truly untuk menjaga dan merawat anjing itu sebelum menemukan pemilik baru. Ia juga memberi nama Andy kepada anjing itu untuk meledek artis favorit Truly. Esoknya, Wang Baidan memanggil Truly ke kantor guru karena menerima info bahwa Truly lah pelaku utama surat berantai yang ia terima. Shutayu yang juga sedang dipanggil ke ruang guru mendengar percakapan Truly dengan Wang Baidan. Untuk melindungi Truly, Shutayu mengaku bahwa dia yang menulisnya. Truly yang hendak kembali ke kelas tidak sengaja mendengar omelan Wang Baidan menyayangkan perubahan Shutayu yang dulu berprestasi sekarang malah menjadi nakal. Truly berterima kasih kepada Shutayu yang menganggap bahwa itulah arti teman. Kemudian Shutayu menanyakan kepada siapa saja Truly memberikan surat. Saat menjawab Minmin, Truly langsung mengalihkan bahwa Shutayu harus berusaha keras untuk mendapatkannya dan berakhir dengan tatapan mereka berdua beradu. Hal itu membuat Truly salah tingkah. Truly malah menjelaskan arti kode-kode perempuan kepada Shutayu. Seperti saat perempuan bilang tidak ada apa-apa, maka ada apa-apa. Dan ketika bilang baik-baik saja, maka tidak baik. Di sekolah, Truly memegang buku tahunan sekolah SMP Chongdae, SMP Shutayu dengan Ouyang. Dengan itu, Truly meminta penjelasan Ouyang. Dulu, Shutayu dan Ouyang memang merupakan teman baik. Namun hal itu tidak berlanjut karena tragedi yang menimpa mereka kala mereka sedang bermain di sebuah pantai bertiga bersama sahabatnya, yakni Ayuan. Ayuan mengajak taruhan siapa yang bisa berenang paling jauh dalam 3 menit. Shutayu menerima taruhan itu. Naas, Shutayu tidak melihat batang hidung Ayuan, alias ia tenggelam karena kehabisan nafas. Sejak saat itu, Shutayu menyalakan diri dan menghilang. Barulah ketika Shutayu pindah ke SMA pertama, Ouyang baru melihatnya lagi dengan sikap yang tidak ia kenal. Dari sanalah, sorenya Truly dengan sepatu skating yang ia pakai, meminta Shutayu datang dan berlomba sampai garis pink yang telah ia tandai. Siapapun yang sampai duluan di garis dapat membuat permintaan. Dengan kemampuan seadanya, Truly berusaha keras untuk sampai ke garis. Shutayu yang awalnya tertawa mulai menawarkan Truly bantuan, namun ditolak oleh Truly. Truly terus berusaha untuk sampai ke ujung. Shutayu mulai mengejar Truly. Saat Truly berhasil melewati garis, Truly memberitahunya bahwa Ouyang telah menceritakan kejadian Ayuan. Shutayu marah karena ini bukan urusannya. Truly menyadarkan Shutayu bahwa kejadian Ayuan bukanlah kesalahannya. Itu memang keinginan Ayuan dan akan terus selalu begitu. Sebagai pemenang, Truly meminta Shutayu untuk menjadi Shutayu yang dulu, yang rajin belajar dan berprestasi. Karena Truly lah, Shutayu pun mulai mengikhlaskan kepergian Ayuan. Keesokan harinya, ketika guru sejarah masuk ke dalam kelas Shutayu, ia langsung menjadi murid yang taat. Seisi kelas terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba.
Suatu hari, Truly janjian dengan Shutayu untuk belajar bersama di McD. Shutayu meledek dandanan Truly. Semenjak kejadian kemarin, mereka menjadi lebih dekat dan akrab. Shutayu bahkan membawakan tas Truly dan memeluknya ketika hendak diserempet mobil. Di McD, Truly mendapat tugas untuk membeli makanan, sementara Shutayu belajar di lantai 2. Min dan temannya yang juga kebetulan datang mengira Shutayu ke sana untuk bertemu Min, yang nyatanya tidak. Min menyampaikan kalau ia akan memberikan biodata yang Shutayu minta, di mana ketika perempuan memberikan biodatanya, itu artinya ia menyukai si lelaki. Truly yang melihat dari jauh terlihat jelas ia cemburu, dan terlihat jelas pula Min mulai tertarik pada Shutayu. Sejak Truly sadarkan, Shutayu benar-benar menjadi Shutayu yang dulu. Namun Truly sadar, Shutayu seperti ini karena ia berniat untuk masuk ke 10 besar terbaik di ujian agar mendapatkan hati Min. Dan dari sana pula, Truly mulai bingung saat harus mengisi siapa lelaki yang ia sukai. Selesai belanja buku ujian, Truly melihat Standy Andy Lau di sana. Ia memeluk dan memanggil Andy Lau sebagai suaminya. Ia yakin akan datang ke konsernya di Taipei ketika ia dewasa. Shutayu yang melihat meyakinkan kalau suatu hari ia akan membuat Andy Lau bernyanyi untuk Truly. Ketika diusir, Shutayu menarik tangan Truly dan mereka belajar bersama lagi dengan Shutayu yang mengajari. Mereka mencoret-coret rumus di meja salah satu kafe di sana dan menciptakan sebuah kenangan. Saat Shutayu mengantarkan Truly pulang, Shutayu memberikan gantungan kunci Andy Lau kepadanya dengan alasan ia tidak jadi memberikannya untuk Min karena ganci tersebut jelek. Tetap saja hal itu membuat Truly senang. Tak hanya itu, Truly meminta tolong Shutayu untuk diajarkan roller skating karena Ouyang menyukainya. Pulang sekolah, Truly mampir untuk beli majalah di toko buku lalu melipir ke rumah. Di depan rumah, ia melihat pacar sang abang, yakni gadis cantik yang ada di cover majalah yang baru ia beli. Gadis itu menawarkan untuk membantu Truly menjadi cantik. Esoknya, Truly datang ke sekolah dengan penampilan baru yang terlihat lebih rapi dan cantik, membuat teman-temannya terpesona, termasuk Ouyang yang terduduk dengan kaki yang bengkak dan Shutayu yang sedang makan di kantin. Truly membeli sebuah es krim dan terdiam di depan pintu kantin ketika teman Min mengkhawatirkan kaki Ouyang. Dari belakang, Shutayu mendorong Truly untuk menawarkan es yang ia beli kepada Ouyang. Sebelum pergi, Ouyang memuji dan menyemangati Truly untuk ujian. Kedua teman Truly begitu senang dengan perubahannya, sementara Truly memerhatikan Shutayu. Dalam ujian kali ini, Shutayu mendapatkan peringkat 10 di seluruh kelas 3. SMA pertama juga sudah kedatangan guru BK yang baru, yakni Guru Kwon, dengan peraturan baru yang lebih ketat. Kwon juga mencabut bendera di rooftop dan memanggil Shutayu ke ruangannya. Ia memperingati Shutayu untuk bersikap baik, jika tidak, Shutayu akan dikeluarkan. Kwon datang ke kelas Shutayu dan menanyakan siapa peringkat pertama di kelasnya. Ketika Shutayu berdiri, Kwon malah membuat malu Shutayu dengan menanyakan bagaimana cara ia curang dalam ujian sehingga bisa mendapatkan nilai yang baik. Kwon meminta saksi yang melihat kecurangan Shutayu, namun tidak ada yang menjawab karena memang Shutayu jujur. Kwon merasa tidak puas dan memerintahkan semua lari di lapangan. Shutayu marah dan meminta Kwon jangan membawa teman-temannya. Kwon pun memberi Shutayu hukuman berlari 50 kali putaran di lapangan. Dengan Kwon yang memerhatikan dari jauh, Shutayu terus berlari sampai ia sangat kelelahan. Truly yang ada di sana mendatangi Kwon dan memastikan bahwa Shutayu tidak curang saat ujian. Kwon malah menyuruh Truly memberitahu Shutayu apabila ia tidak menyelesaikan 50 putaran maka akan ditambah diskor 1 minggu. Shutayu yang sudah sangat kelelahan pun akhirnya terjatuh pingsan. Sejak saat itu, Shutayu menghilang. Kali ini, ia meninggalkan Truly yang menunggunya di kafe tempat mereka biasa belajar. Truly membantah ketika mendengar obrolan temannya bahwa festival ultas sekolah akan dibatalkan Kwon. Ia yang emosi dengan Kwon mengajak teman-temannya untuk protes melalui selebaran edaran mereka agar Kwon mendengarkan suara para murid. Selebaran itu sampai ke patroli sekolah yang baru yang sangat taat dengan aturan. Truly pun dipanggil kembali oleh Wang Baidan untuk menghadap dan diomeli habis-habisan. Di rumah pun ia diomeli oleh kedua orang tuanya karena dekat dengan Shutayu yang mereka dengar adalah anak nakal. Truly dihukum 2 hari di rumah oleh sang ayah. Shutayu menelpon Truly ke telepon rumah. Truly meminta Shutayu untuk jangan menelponnya selama 2 hari dan mengatakan tidak ada yang terjadi. Ketika Truly sedang menuliskan surat penyesalannya, ia mendengar suara batu yang dilempar ke jendela. Ternyata Shutayu mendatangi rumah Truly dengan dalih kebetulan lewat rumahnya. Truly turun membawa Andy ke hadapan Shutayu. Ia menyadari plaster yang ada di lengan Shutayu dan Shutayu langsung melepasnya. Ketika ditanyakan alasan mengapa Shutayu mendatanginya, ternyata Shutayu mengingat saat Truly memberitahunya, jika perempuan mengatakan tidak ada apa-apa, berarti ada apa-apa.
Shutayu membawa Truly ke arena roller skating favoritnya di sebuah taman. Ia menyalakan lampu-lampu di sana dan membuat tempat itu menjadi lebih indah. Ia mengajak Truly untuk belajar berskating. Malam itu pun jadi salah satu malam berkesan bagi mereka berdua dan membuat mereka semakin dekat. Hari pengumuman peringkat ujian 10 besar pun tiba. Kwon mengumumkan peringkat 1 dan terhenti di peringkat 9, padahal Shutayu sudah pede untuk maju ke depan. Kwon mengumumkan alasan mengapa tidak ada peringkat 10, karena ia menentang keras kecurangan. Ia bahkan mempermalukan Shutayu di depan semua murid. Truly yang tidak menerima hal itu tidak hanya diam, ia maju dengan rok yang ia lipat sampai di atas lutut dan melaporkan dirinya sendiri atas pelanggarannya. Ia tidak terima atas perlakuannya kepada Shutayu. Maka dari itu, Truly ingin Kwon memperlakukan adil semua murid. Ouyang membantu Truly dengan mengatakan bahwa ia curang dalam ujian. Begitu pula dengan teman-teman yang lain. Satu persatu semua mulai membantu. Truly mengatakan kepada Kwon bahwasanya semua memiliki kesalahan masing-masing dan dapat menjadi lebih baik. Ditambah, baik buruknya para murid tidak tergantung pada Kwon, karena hanya para murid yang mengenal dirinya masing-masing. Semua bertepuk tangan. Dari sini terlihat Ouyang tambah terpesona dengan keberanian Truly. Kwon pun tidak bisa berkata-kata dan salah satu guru di sana membuka perayaan festival ultah SMA pertama yang ke-54 dengan perang balon air. Semua murid mulai bermain perang balon. Truly melemparkan balon air pertamanya ke Shutayu. Begitu pula sebaliknya, di mana yang Truly percayai orang yang pertama dilempar balon air bukanlah orang yang dibenci, melainkan orang yang membuatnya tidak bisa mengalihkan pandangan. Ouyang dan Minmin entah dari mana tiba-tiba datang lalu ikut melempar balon air. Untuk merayakan selesainya ujian, Truly, Shutayu, dan teman-temannya pergi bersama. Dengan Truly dibonceng Ouyang dan Minmin dibonceng Shutayu. Truly terlihat merasa cemburu ketika melihat Minmin memeluk Shutayu. Pun Shutayu yang melihat Ouyang memasukkan tangan Truly ke dalam sakunya. Mereka senang-senang bersama di tengah hutan di mana mereka akan berkemah. Selain menari, mereka juga bermain truth order. Saat Ouyang kena, ia memilih truth dan memberitahu orang yang dia sukai ada di lingkaran itu. Begitu pula Shutayu dengan pertanyaan dan jawaban yang sama. Saat Truly mendapat giliran, Shutayu menanyakan hal yang sama. Namun ketika dilihat secara teliti, botol menunjuk ke arah Minmin. Shutayu malah menanyakan apakah Minmin pernah mengirim surat berantai. Semua merasa itu pertanyaan aneh. Malamnya, saat Shutayu dan Truly mencari ranting pohon, Shutayu menjelaskan alasan mengapa ia tahu bahwa Minmin adalah pelaku surat berantai pertama kali. Mereka juga sempat duduk bersama di bawah bintang, membicarakan masa depannya bersama. Truly meminta Shutayu untuk terus giat belajar ketika mereka tidak masuk di satu universitas yang sama. Ketika Truly melihat bintang jatuh, mereka memanjatkan permohonannya masing-masing. Truly merasa karena surat berantai, malam itu ia menemukan keberuntungannya, alias Shutayu. Sebulan kemudian, Truly menyaksikan acara TV Supernatural yang membahas tentang fotonya bersama teman-temannya saat berkemah kemarin. Sementara itu, Shutayu baru saja keluar dari sebuah toko dan dihampiri oleh musuh tawurannya kembali. SMA pertama baru selesai mengadakan ulangan. Truly mendengar kabar sudah seminggu Shutayu tidak masuk ke sekolah. Ketika ditelepon pun tidak bisa. Itu artinya Shutayu lagi-lagi menghilang. Beberapa hari kemudian, Truly menemukan Shutayu ada di ruang BK dengan wajah babak belur. Shutayu bahkan tidak menyapa Truly sama sekali dan terlihat jutek. Truly kecewa saat melihat wajah Shutayu. Yang bisa Truly tebak, ia habis berantem. Mulai dari sana, hubungan mereka pun renggang dan tak lagi saling menyapa. Ketika baru pulang dari sekolah, Truly mendapati Standy Andilo berdiri di depan rumahnya. Kedua teman Shutayu mengucapkan selamat ulang tahun dan memberitahu bahwa Shutayu yang membawa Standy itu sendiri. Dahi memberikan sebuah kaset tape kepada Truly dan ia bilang bahwa Shutayu baru memperbolehkan Truly mendengarkan tape itu setelah ujian masuk universitas. Truly senang bukan main. Esok hari tiba. Hari itu adalah hari ulang tahun Truly. Shutayu mendatangi kelas Truly dan mencari seseorang. Dengan senyum yang merekah, Truly membawa keluar buku diarinya dan menarik Shutayu pergi ke rooftop. Dengan malu-malu, Truly berterima kasih atas kado kemarin dan mengajaknya untuk ikut pergi bersama Heimei dan Xiaoji. Ia juga meminta Shutayu untuk mengisi biodata di diarinya. Belum sempat Shutayu terima, Minmin menyusul mereka. Seperti hatinya baru dipotek, Truly merasa sedih dan terbesit rasa cemburu karena terlalu kepedean. Shutayu memberitahu Truly kalau Minmin menyukainya. Truly hanya bisa memberinya selamat dengan terpaksa. Shutayu tidak menyadari bahwa Truly menyukainya. Ia mengira bahwa Truly masih menyukai Ouyang. Ketika hujan turun, Minmin memayungi Shutayu sementara Truly berlari dengan buku diari yang ia pegang. Truly menangis karena merasa terlalu terlambat untuk jujur tentang perasaannya. Beberapa hari kemudian, Truly mendapati Minmin menangis di dalam kelas karena Shutayu meninggalkannya begitu saja untuk sekolah di luar negeri.
Tanpa ragu dan dengan cepat, Truly mencari Shutayu kemana-mana dan tidak menemukannya dimanapun. Rasanya Truly sangat-sangat terlambat untuk segalanya. Ouyang memberikan catatan sakti yang isinya rangkuman rumus-rumus untuk belajar kepada Truly. Ia juga mengajak Truly untuk roller skating setelah ujian. Selesai ujian masuk universitas, Truly berjalan santai bersama Ouyang. Ouyang membahas tentang kaset yang diberikan Shutayu karena ia sudah berjanji pada Shutayu akan mengingatkan Truly selesai ujian. Ouyang juga menceritakan bahwa saat kemah bersama, Shutayu menceritakan alasan mengapa ia ingin mengenal Truly. Menurutnya, Truly adalah orang yang baik. Semakin ia mengenal Truly, Shutayu semakin yakin kalau ia menyukai Truly. Ia bahkan berterima kasih pada mobil yang hampir menyerempet Truly. Karena itu, Shutayu bisa memeluk Truly dan merasakan hatinya bisa berdebar kencang. 怕他误会，所以不想说太多。但是不知，当你看到他走向他喜欢的人，才突然发现。 Bahkan gantungan kunci Andy Lau sengaja ia beli untuk diberikan kepada Truly, bukan Min Min. Ia juga mengingat setiap kalimat yang diucapkan Truly. Di malam bintang jatuh pun, Shutayu malah memohon agar ia juga ada di dalam permohonan Truly. Shutayu meminta Ouyang untuk menjaga Truly, memberikan buku yang ia siapkan untuk Truly, dan mengajak Truly untuk roller skating serta menonton film. Ouyang memberitahu bahwa Shutayu menghilang karena harus operasi. Dari sinilah kita mengetahui kalau Shutayu sudah menyukai Truly dari awal. Hal itu dimulai semenjak Shutayu tertabrak mobil saat membaca surat, menyebabkan gumpalan darah di dalam kepalanya. Saat Truly melihat Shutayu di ruang BK, ternyata Shutayu mempersiapkan kepergiannya ke Amerika. Selama ia absen dan diopnam, ia juga memenuhi janjinya kepada Truly untuk terus giat belajar. Truly menyesal karena mengira Shutayu berantem kembali, yang ternyata luka di wajahnya disebabkan oleh musuh tawurannya dulu yang memukuli Shutayu sampai puas. Ketika Shutayu hendak membawa Steady Andy Lau ke rumah Truly, karena jika Shutayu terus menghindar, maka musuhnya akan mengganggu Truly. Truly memutuskan untuk mendengarkan rekaman tape dari Shutayu. Baru saja memulai, Truly sudah meneteskan air mata. Isi rekaman itu adalah ungkapan isi Shutayu terhadap Truly, bahwa ia menyukai Truly. Melalui rekaman itu, Shutayu meminta Truly memandang langit agar ia tahu bahwa perempuan yang ia sukai memandang langit yang sama dengannya. 20 tahun kemudian, dengan rekaman yang sama, tempat yang sama, dan perasaan yang sama, Truly masih menangisi perasaan yang terlambat. Ketika selotip diarinya dilepas, terpampang jelas Truly menulis Shutayu adalah orang yang ia sukai, bukan Ouyang. Dengan gantungan kunci yang masih tergantung di tasnya, Truly dewasa berjalan dengan percaya diri ke ruangan manajer, lalu mengancam untuk beliau menaiki gaji dan memberi Truly cuti. Jika tidak, ia akan berhenti. Truly mulai berdamai dengan keadaannya sekarang. Ia juga memutuskan hubungan dengan pacarnya. Sudah dewasa pun, Truly masih saja tergila-gila dengan Andy Lau. Naas, Truly tetap tidak mendapatkan tiket konsernya. Dengan modal nekat, Truly datang ke depan gedung acara Andy Lau dan berpose bersama poster Andy Lau. Selesainya, ia memesan sebuah minuman dan berdiri di dekat stand. Seorang lelaki yang juga memesan minuman tidak sengaja menemukan ganci Truly lalu mengembalikannya. Truly shock bukan main karena ia adalah Andy Lau. Saat itu, Truly berkesempatan untuk foto bersama dengan artis favoritnya sejak kecil. Ia bahkan meminta Andy untuk bertanda tangan di bukunya. Ketika Andy mengetahui nama asli Truly, ia memberitahu bahwa konsernya malam ini bertema Zhen Xin Aini atau bahasa Indonesianya Tulus Mencintaimu. Andy menyuruh Truly untuk datang dan menghubungi salah satu stafnya untuk mendapatkan tiket masuk. Ketika malam tiba, Truly mencoba menghubungi nomor staf yang diberikan Andy, yang ternyata orang yang ia telepon ada di belakangnya. Laki itu adalah Shutayu yang sudah 20 tahun lamanya ia sukai dan menghilang begitu saja. TV besar di sana menunjukkan Andy yang menceritakan bahwa salah satu temannya berusaha membuat konser ini untuk memenuhi janji kepada cinta pertamanya, yakni Shutayu kepada Truly. Truly tak kuasa menahan rasa haru. Mereka pun masuk bersama ke dalam untuk menikmati konser ini bersama. Dan film pun selesai.